Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arjuna Firos, absen 6. Perkenalkan, nama saya Friska Loktara Ramadhani, nomor absen 14. Nama saya Melani Oleh Putri, absen 20 dari kelas 11 MIPA 7. Nama saya Nasrul Akbar, absen 23. Kenalkan, saya RZ Anggun Saryanti, absen 28. Perkenalkan, nama saya Yohana Lumanggaul, absen 32. Saya akan menjelaskan pengertian dari integrasi. Menurut KBBI, yang dimana integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Berbagai perbedaan yang ada bisa disatukan dengan sebuah integritas untuk mencapai sebuah tujuan. Sementara integrasi dalam bahasa Inggris yakni berasal dari kata integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu pengertian dari integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integrate yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Sedangkan nasional berasal dari bahasa Inggris juga yaitu nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional didefinisikan menjadi dua, yaitu dalam arti politis dan dalam arti antropologis. Yang pertama, dalam arti politis, integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang kedua, dalam arti antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh perbedaan dan membangunnya menjadi satu kesatuan. Integrasi nasional merupakan kebersamaan antar manusia tanpa membedakan kasta, keyakinan, agama, atau jenis kelamin. Tiap negara sangat membutuhkan faktor pendorong integrasi nasional untuk menjalin sebuah kesatuan. Pengertian integrasi nasional menurut para ahli yaitu yang pertama dari Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan bangsa yang mencakup seluruh aspek kehidupannya, yaitu adalah aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang kedua dari J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, serta bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dengan dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Menurut seorang ahli bernama Tritz, ancaman adalah terjadinya situasi penting yang ada pada sebuah perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan perusahaan. Ancaman terhadap negara mempunyai keterkaitan dengan terwujudnya integrasi nasional. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai pengertian-pengertian ancaman dan integrasi nasional, kita dapat mengambil intisarinya bahwa pada dasarnya ancaman merupakan segala sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Sedangkan integrasi nasional merupakan proses penyatuan dan penyesuaian antara kebudayaan yang berbeda-beda sehingga tercipta suatu keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kita hubungkan, apabila terjadi ancaman, maka proses integrasi nasional atau proses penyatuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus sebisa mungkin mencegah terjadinya ancaman terhadap negara tersebut, sehingga kita dapat melaksanakan integrasi nasional dengan sempurna. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Hal ini dapat menjadi ancaman yang dapat menimbulkan konflik akibat perbedaan antar golongan. Sedangkan integrasi nasional adalah proses penyesuaian atau penyatuan antara kebudayaan yang berbeda sehingga tercipta keserasian dengan terbentuk suatu identitas nasional. Identitas nasional dapat menjadi penyatu perbedaan-perbedaan yang muncul. Dengan begitu, ancaman akibat perbedaan yang ada tidak perlu dihiraukan apabila integrasi nasional diterapkan oleh seluruh masyarakat. Singkatnya, ancaman dapat diatasi oleh integrasi nasional.
Salah satu penyatuan perbedaan yang perlu diwujudkan adalah konsep atau integrasi nasional di bidang sosial budaya. Demi mewujudkannya tentulah bukan hal yang mudah, karena beragam ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Maka dari itu, untuk memecahkannya diperlukan integrasi nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian ancaman dalam bidang sosial budaya. Setiap negara di bumi ini tak pernah lepas dari yang namanya ancaman. Begitu pula dari negara kita, Indonesia. Ancaman ini tidak selalu berupa peperangan fisik, namun juga ancaman di bidang sosial budaya, yang tentunya membahayakan integrasi nasional, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kriminalitas dan kekerasan. Ancaman sosial budaya adalah tindakan atau konsep yang disebarkan secara sengaja atau tidak sengaja dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, atau golongan. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Faktor dari dalam yaitu adanya isu kemiskinan, isu kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut juga akan menimbulkan masalah di masyarakat. Sebagai contoh, akan terjadinya separatisme, yaitu tindakan yang akan memisahkan wilayah dari wilayah negara sendiri. Yang kedua, akan terjadi tindak kekerasan, dan yang ketiga akan terjadinya terorisme. Tindakan-tindakan tersebut juga akan mengancam kesatuan dan persatuan suatu negara, nasionalisme dan patriotisme pada suatu negara. Selanjutnya adalah faktor dari luar. Yang pertama, akan terjadinya gaya hidup konsumtif, yaitu gaya hidup yang mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri secara berlebihan. Yang kedua, akan timbulnya sifat hedonisme, yaitu sifat yang menganggap bahwa kenikmatan pribadi adalah nilai hidup tertinggi. Yang ketiga adalah sifat individualisme, yaitu sifat yang mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Yang keempat, yaitu akan timbulnya westernisasi, yaitu tindakan yang berorientasi pada budaya barat. Sebagai contoh adalah gaya pakaian yang menentang norma-norma tertentu pada suatu negara. Contoh ancaman dalam bidang sosial budaya. 1. Lunturnya budaya gotong royong. 2. Berubahnya sifat dan perilaku warga akibat meniru budaya luar. 3. Kesantunan yang mulai pudar. 4. Tidak peduli jika budaya sendiri diklaim negara lain. 5. Masuknya budaya asing. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara 1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. 2. Penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. 3. Meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. 4. Melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 5. Pengaruh luar yang perlu diperhatikan dalam hal-hal yang tak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebangsaan hidup nasional. 6. Kewaspadaan akan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. 7. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu.